Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nufati Karayani, NPM 2013013163 dari kelas 3D Prodi PGSD Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Materi yang saya ambil di sini yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis menggunakan materi yang telah saya tulis. Elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama yaitu fokus. Untuk memperkenalkan beberapa situasi, tentunya pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan, poin utama, masalah, apa yang harus ditanyakan, atau apa yang harus dikatakan. Nah, Eni sendiri mendefinisikan sebagai fokus biasanya adalah kesimpulan. Aspek interdisipliner di sini yaitu disiplin IPA sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan subtema. Temanya di sini yaitu panas dan perpindahannya, subtemanya yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan, serta menyampaikan bahwa pada pembelajaran hari ini peserta didik akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan serta implementasinya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, untuk komponen STEM pada kegiatan ini yaitu sains. Nah, tentunya selain selain langsung mengajar, sebelumnya pendidik harus menjelaskan terlebih dahulu materi apa yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya ada reason. Nah, untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima. Hal ini dapat tercapai sebelum kita menghargai argumen. Untuk aspek interdisipliner di sini yaitu disiplin IPA dan IPS, di mana disiplin IPA sendiri yaitu perpindahan kalor dan disiplin IPS-nya yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Untuk bentuk kegiatannya di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pendidik memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik apa yang akan dibahas pada tema dan mengingatkan kembali akan topik yang telah dibahas sebelumnya. Tentunya sebelum membahas materi yang akan dibahas hari ini, pendidik harus mengulas terlebih dahulu kepada peserta didik terkait materi yang sebelumnya dipelajari. Pertanyaannya yaitu ini ada apa yang kamu ketahui tentang kalor, apakah kita membutuhkan kalor dalam kehidupan sehari-hari, mengapa kita membutuhkan kalor. Nah, kemudian pendidik kemudian bertanya kepada peserta didik serta meminta bantuan memperagakan percakapan dan membacakannya dengan nyaring di depan kelas. Untuk dialog dan percakapannya tentunya ada di cetak siswa, dan selanjutnya di sini siswa lain akan memperhatikan dan mendengarkan percakapan tersebut. Kemudian guru dan siswa kembali berdiskusi dan menanyakan pertanyaan seperti apakah kamu pernah memegang spatula yang terbuat dari kayu di atas kompor yang menyala seperti yang Lani lakukan? Apa yang kamu rasakan? Kemudian apakah kamu pernah memegang spatula yang terbuat dari besi di atas kompor yang menyala seperti yang Lani lakukan? Apa yang kamu rasakan? Kemudian apa perbedaan yang Lani atau kamu rasakan ketika memegang spatula yang terbuat dari kayu dan spatula yang terbuat dari besi? Ini pendidik juga menampilkan keterampilan berpikir kritis kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya pendidik memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergantian menjawab dan mendengarkan pendapat mereka. Guru kemudian memberikan pertanyaan lain seperti menurut kalian bahan apa saja yang dapat dan tidak dapat memindahkan panas. Nah, di sini juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk peserta didik, tidak hanya dari pendidik saja, namun peserta didik juga diberikan atau diberi kesempatan untuk berdiskusi dan untuk berpikir kritis. Kemudian siswa akan menulis jawaban-jawaban tersebut di secari kertas. Kemudian setelah ditulis dikumpulkan kepada pendidik, di mana kertas tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan bagi pendidik untuk menjelaskan lebih lanjut tentang cakupan topik dan bahan yang termasuk konduktor dan isolator. Dalam hal ini, komponen STEM yang digunakan yaitu mathematics. Kemudian ada clarity.
Hal terpenting dalam sebuah tulisan dan pengajaran adalah kejelasan dari apa yang pendidik katakan. Pendidik harus mengerti pula apa yang harus dikatakan dan orang lain mengerti apa yang dia katakan. Kemudian dengan menyampaikan pesan yang jelas dan eksplisit, tentunya hal ini menghindari adanya ambiguitas terhadap peserta didik. Untuk aspek interdisipliner yang digunakan di sini adalah disiplin IPA dan Bahasa Indonesia, di mana disiplin IPA di sini yaitu perpindahan kalor dan disiplin Bahasa Indonesia di sini adalah iklan atau media elektronik. Untuk bentuk kegiatannya sendiri, di sini ada Ayo Membaca. Dengan kegiatannya, siswa membaca teks bacaan yang berjudul Bahan Konduktor dan Isolator. Siswa diperbolehkan untuk menggarisbawahi informasi penting dan kata-kata sulit yang ia temukan dalam bacaan. Tentunya hal ini akan menjadi kesimpulan nantinya di akhir kegiatan. Maka dari itu, peserta didik diberi kesempatan untuk membaca dan menyimak terlebih dahulu secara individu. Kemudian guru meminta siswa untuk menulis kata-kata yang sulit yang ditemukannya ke dalam bacaan dan mencari arti dari kata-kata tersebut. Ini juga merupakan bahan sebagai bentuk tugas di kegiatan selanjutnya. Kemudian ayo menulis. Pada ayo menulis terdapat bentuk kegiatan seperti siswa mencermati bacaan yang disajikan dan mengidentifikasikan kata-kata yang dicetak miring. Nah, di mana kata-kata yang dicetak miring tersebut nantinya dibuatkan tabel dan dicari artinya dengan menggunakan kamus. Kemudian nantinya siswa membuat paling sedikit 2 kalimat dengan kata-kata tersebut. Kalimat yang dibuat tentunya menggunakan kalimat yang lengkap dengan menggunakan kata-kata baku. Kemudian bentuk kegiatan selanjutnya yaitu guru memimpin diskusi dan membahas tentang hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, dalam hal ini tidak hanya guru saja yang memimpin diskusi dan berperan aktif, namun peserta didik juga diberikan kesempatan untuk tetap aktif dan kreatif. Kemudian guru memimpin diskusi kelas dan meminta siswa untuk menemukan hal-hal penting dari bacaan yang mereka baca. Nah, siswa menuliskan hal-hal penting yang ia temukan pada tiap paragraf bacaan yang di dalam tabel yang disediakan. Setelah mereka menemukan hal-hal penting yang nantinya akan dijadikan sebagai kesimpulan di akhir nanti, mereka dapat mencatat dan menuliskannya. Kemudian siswa membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran dari bacaan yang mereka baca. Selanjutnya siswa menggunakan diagramnya untuk menjelaskan kembali tentang bacaan yang akan dibacanya nanti. Siswa menuliskan penjelasannya tadi itu dalam satu paragraf dengan menggunakan bahasa sendiri tentunya. Nah, kegiatan ini digunakan untuk melihat pemahaman siswa tentang KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3, menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan media elektronik. Nah, dalam hal ini, komponen STEM yang digunakan adalah science. Nah, selanjutnya yaitu ada situation, di mana ketika proses berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan, maka perlu didukung dengan situasi yang mencakup dan melibatkan orang lain, pihak lain. Lingkungan ada di dalamnya baik dari lingkungan fisik maupun sosial. Nah, aspek interdisipliner yang digunakan di sini yaitu disiplin IPA dan Bahasa Indonesia, di mana disiplin IPA di sini ada perpindahan kalor dan disiplin Bahasa Indonesia di sini ada menulis hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk bentuk kegiatannya sendiri di sini ada ayo mengamati, di mana pendidik menampilkan atau menayangkan sebuah video, yaitu video pengamatan tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kemudian siswa diminta untuk melakukan pengamatan dan memperhatikan bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas atau konduktor dan menghambat panas atau isolator, nah melalui video yang telah disajikan tadi. Kemudian pendidik menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas pada percobaan tersebut, yaitu lilin, korek api, sendok logam, dan spatula kayu. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat yaitu siswa mengidentifikasikan kegiatan yang akan ia lakukan, alat atau bahan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian siswa menuliskan hasil pengamatannya dalam buku catatan mereka. Dalam buku catatan
mereka akan membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom konduktor dan kolom isolator. Jadi selain mereka melakukan percobaan, melakukan pengamatan, kemudian percobaan, mereka juga diminta untuk menuliskan hasil pengamatan yang telah mereka lakukan. Kemudian siswa akan menuliskan bahan-bahan yang termasuk, manakah yang termasuk ke dalam jenis konduktor dan manakah yang termasuk ke dalam jenis isolator. Dan nantinya akan guru dan peserta didik akan berkumpul kembali untuk mendiskusikan hasil pengamatan yang mereka lakukan. Kemudian guru akan mengambil kembali kertas kecil yang berisi ide anak-anak tentang bahan-bahan yang termasuk konduktor dan juga bahan-bahan yang termasuk isolator yang dilakukan di awal tadi. Nah, kertas tersebut digunakan untuk menambah informasi mengenai bahan-bahan yang mampu menghantarkan panas atau tidak. Selanjutnya yaitu kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan pembuka untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang KD IPA 3.6 dan 4.6. Kemudian bentuk kegiatan selanjutnya yaitu pada pertemuan selanjutnya meminta siswa untuk mengisi lembar hasil pengamatan dengan menjawab pertanyaan yang ada. Siswa dapat menggunakan catatan hasil pengamatan dalam mengisi lembar pekerjaan ini. Kemudian di sini ada inference. Nah, menilai kesimpulan berbeda dengan menilai alasan. Itu harus menilai yang cukup atau yang dapat diterima dan cukup untuk membuat keputusan. Namun inferensi ini mendapat ambiguitas lebih dari satu makna seperti kata etnis. Kadang-kadang kata inferensi digunakan untuk berarti kesimpulan, sehingga kesimpulan dari argumen kemudian akan menjadi inferensi. Aspek interdisipliner yang digunakan di sini yaitu disiplin IPA dan Bahasa Indonesia, di mana disiplin IPA di sini ada perpindahan skalor dan disiplin Bahasa Indonesia di sini ada menulis kesimpulan. Untuk bentuk kegiatannya sendiri, siswa membuat kesimpulan dari kegiatan percobaan yang ia lakukan. Jadi selain mereka membuat percobaan, tentunya mereka membuat kesimpulan, membuat hasil dari apa yang mereka lakukan dan membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah ia lakukan selama 1 hari pembelajaran. Nah, di sini komponen STEM yang digunakan yaitu sains. Oh ya, tadi mohon maaf ada yang tertinggal. Untuk komponen STEM yang digunakan pada situation ini, pada aspek situation ini yaitu teknologi dan engineering. Kemudian yang terakhir di sini ada overview. Nah, dalam tinjauan umum, pendidik tentunya memverifikasi tentang apa yang harus dipikirkan. Untuk aspek interdisipliner di sini yaitu menggunakan disiplin IPA dan Bahasa Indonesia, di mana disiplin IPA di sini yaitu perpindahan skalor dan disiplin Bahasa Indonesia di sini yaitu meninjau kembali. Nah, di mana untuk bentuk kegiatannya di sini ada ayo renungkan. Bentuk kegiatan yang pertama yaitu siswa menuliskan hal-hal menarik yang ia temukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, siswa menuliskan hal-hal yang ingin ia ketahui lebih dalam tentunya, dan usaha-usaha apa yang akan ia lakukan untuk memenuhi rasa ingin tahunya sendiri. Setelah ia menuliskan apa hal-hal yang menarik, kemudian ia diminta untuk membuat usaha apa yang kira-kiranya dapat ia lakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu dia selama kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari permasalahan materi, konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari hingga kesimpulan. Nah, di sini pendidik tentunya akan mengulas kembali terkait materi yang dibahas dari awal hingga akhir, mulai dari konsep, percobaan, hingga implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek atau komponen STEM yang digunakan di sini yaitu adalah sains. Nah, kemudian di sini kegiatan yang keempat ya, ini ada pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran dengan membuat produk percobaan sederhana, yaitu berbagai perpindahan kalor secara konduksi tentunya. Nah, di sini mungkin peserta didik dapat mengkreasikannya sendiri sesuai konsep yang telah dipelajarinya, atau mungkin bisa dilakukan di luar sekolah atau di rumah, seperti itu. Baik, mungkin
sekian penjelasan tentang skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang setulus dan sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari yaitu temanya panas dan perpindahannya. Subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, di sini Bu Guru mau tanya dulu nih ke kalian tentang materi yang telah lalu, yaitu mengenai kalor. Di sini apa yang kalian ketahui tentang kalor sendiri? Iya, benar banget ya. Jadi, kalor merupakan energi yang dapat dipindahkan yang tentunya dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kemudian, apakah kalor ini kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari? Iya benar, jadi tentunya dalam aktivitas sehari-hari kita sangat membutuhkan dan memerlukan kalor ya. Contohnya seperti memasak air, memasak sayur, menjemur pakaian, menyetrika, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian mengapa kita membutuhkan kalor? Iya, benar. Nah, kalor ini mempermudah kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti yang tadi kita jelaskan, memasak, menjemur pakaian, menyetrika, tentunya dengan bantuan kalor. Tanpa adanya kalor, maka akan sulit dan akan lebih lama kita dalam menjalankan aktivitas kita tadi. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru mau minta tolong nih ke anak-anak untuk memperagakan percakapan dialog yang ada di buku antara Lani dan ibunya. Nah, di sini yang memperagakan nanti maju ke depan kelas, dan bagi teman-teman yang lain dapat menyimak dengan baik ya percakapan antara Lani dan ibunya yang diperagakan oleh teman kalian. Nah, berdasarkan percakapan yang tadi telah diperagakan oleh rekan kalian, di sini Bu Guru mau nanya nih, apakah kalian pernah memegang spatula yang gagangnya terbuat dari kayu seperti yang tadi Lani lakukan? Dan apa yang kalian rasakan? Iya, benar sekali ya. Ketika kita memegang spatula yang gagangnya terbuat dari kayu, maka kita tidak akan merasakan panas. Kemudian Bu Guru mau nanya lagi nih, apakah kalian pernah memegang spatula yang terbuat dari besi, yang mana diletakkan di atas kompor yang menyala seperti yang tadi Lani lakukan? Dan apa yang kalian rasakan? Iya, begitu juga dengan gagang spatula yang terbuat dari besi, maka yang terjadi sebaliknya, kita akan merasakan panas. Kemudian apa sih perbedaan dari kedua hal tersebut? Benar sekali. Jadi tentunya berbeda ketika kita memegang spatula yang gagangnya terbuat dari kayu. Tangan kita tidak merasakan panas, tetapi ketika kita memegang spatula yang terbuat dari besi yang diletakkan di atas kompor yang menyala, kita akan merasakan kepanasan. Nah, hal ini dikarenakan kalor yang asalnya dari sumber atau api tersebut berpindah ke benda ini gitu. Namun ketika spatula tersebut gagangnya terbuat dari kayu, maka perpindahannya cukup ke besinya saja, tidak sampai ke kayu. Ya, benar sekali yang tadi telah kalian jawab. Nah, maka dari itu selanjutnya bahan apa sih yang dapat menghantarkan panas dan bahan apa saja yang tidak dapat menghantarkan panas? Iya, benar ya. Jadi, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu seperti besi, baja, tembaga, logam, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan konduktor. Kemudian bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau justru menghambat, ini contohnya seperti kayu tadi gitu. Jadi
bahan ini disebut sebagai isolator. Nah, di sini Bu Guru mau kalian mencatat mana bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas dan bahan apa saja yang tidak dapat menghantarkan panas. Selanjutnya, Bu Guru mau kalian membaca teks yang ada di buku cetak yang judulnya Bahan Konduktor dan Isolator. Kemudian kalian dapat menggarisbawahi informasi-informasi yang penting serta mencari kata-kata yang sulit. Kata-kata apa saja yang tidak kalian pahami? Yang mana di sini kalian cermati terlebih dahulu bacaan tersebut. Kemudian untuk kata-kata yang dicetak miring, silahkan kalian buat tabel, kemudian pindahkan kata-kata yang dicetak miring tersebut. Kemudian dicari tahu apa artinya, apa arti yang dapat kalian pahami dengan mudah. Kemudian kalian dapat membuat kalimat dari kata yang telah kalian tadi cari artinya, minimal 2. Dan di sini Bu Guru mau kata dan kalimat yang telah kalian buat ini menggunakan kata-kata yang baku. Baik, jika memang sudah selesai yang tadi, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan di sini kita akan berdiskusi kembali. Nah, di sini Bu Guru meminta kalian untuk menuliskan ide pokok dan pokok dari paragraf yang telah kalian baca. Kemudian kalian bisa membacakannya di depan kelas, namun menggunakan bahasa sendiri. Baik, silahkan salah satu dari kalian maju ke depan dan membacakan hasil yang telah kalian lakukan. Ya, benar sekali yang tadi telah dibacakan oleh teman kalian ya, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita banyak menemui yang namanya kegiatan konduksi, yang mana contohnya ini seperti panci. Nah, seperti yang tadi telah kita praktikkan percakapan antara Lani dan ibunya, dan juga yang tidak dapat menghantarkan panas seperti isolator juga. Itu termasuk yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan menayangkan sebuah video yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, di sini kalian silahkan mengamati dan menyimak secara seksama. Baik anak-anak, di sini kita akan melakukan praktik yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Nah, alat yang dibutuhkan di sini ada sendok, pisau, sebenarnya menggunakan spatula yang terbuat dari kayu atau spatula besi yang gagangnya terbuat dari kayu. Namun karena di sini saya tidak menemukannya, di sini saya memakai dan menggunakan pisau yang gagangnya seperti ini. Kemudian ada piring untuk meletakkan lilin nanti, dan untuk bahannya sendiri di sini ada lilin dan juga korek api. Baiklah, mungkin kita bisa langsung saja melakukan praktikum, yaitu pertama kita hidupkan dan kita nyalakan terlebih dahulu korek apinya. Kemudian kita nyalakan lilinnya. Setelah lilin menyala, kita letakkan di atas wadah agar lebih kokoh. Setelah itu, kita bisa melakukan percobaan atau praktikumnya terlebih dahulu menggunakan sendok. Di sini, ketika sendok ini kita letakkan di atas api yang menyala, kita tunggu saja sekitar 5 hingga 10 menit. 5 menit saja sebenarnya cukup. Ini akan terjadi perpindahan kalor yang awalnya panas terletak pada sumbernya, yaitu pada api di sini, kemudian berpindah ke tempat sendok ini, kemudian berpindah ke gagangnya. Maka setelah itu kita akan merasakan panas yang berasal dari sumbernya. Nah, ini merupakan konduksi, kegiatan konduksi. Nah, namun ketika kita meletakkan pisau ini yang mana apinya kita panaskan selama beberapa saat, ya mungkin besinya bisa cukup panas ketika kita sentuh, namun ketika kita memegang gagangnya ini tidak akan merasa panas. Hal ini dikarenakan gagang dari pisau sendiri terbuat dari kayu, di mana kayu merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau disebut isolator. Baik, setelah kita sama-sama menonton tayangan video yang Ibu berikan,
Di sini Ibu akan menyiapkan alat dan bahan untuk kalian melakukan percobaan tentang kalor. Nah, setelah ini silakan kalian mengidentifikasikan kegiatan yang akan kalian lakukan ini, serta mencatat alat dan bahan serta hasilnya nanti. Nah, di sini Bu Guru mau kalian membuat kolom yang terdiri dari 2 kolom. Yang pertama konduktor, yang kedua yaitu isolator. Kemudian kalian mengidentifikasikan manakah yang termasuk ke dalam jenis konduktor dan mana yang termasuk ke dalam jenis isolator. Baik, di sini Ibu sudah melihat satu persatu hasil yang telah kalian lakukan. Nah, jadi benar sekali bahwasanya bahan yang tidak dapat menghantarkan panas ini disebut sebagai konduktor. Nah, ini contohnya seperti sendok, spatula yang terbuat dari besi ataupun tembaga ataupun lainnya. Kemudian yang tidak dapat atau menghambat untuk menghantarkan panas, yaitu di sini ada isolator. Contohnya yaitu seperti kayu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru ingin kalian membuat kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Coba siapa yang berani menyimpulkan atas percobaan yang telah kita lakukan tadi? Iya, benar sekali ya, kesimpulan yang telah diberikan. Jadi kita melakukan percobaan tadi yaitu dengan menggunakan konduksi atau kegiatan konduksi namanya. Nah, yang mana percobaan atau perpindahan kalor menggunakan konduksi ini tentunya memerlukan perantara yang untuk memindahkan panas dari sumber ke benda lain. Nah, panas ini mengalir tentunya dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ada juga bahan yang dapat mempermudah atau mempercepat dalam menghantarkan panas, ada juga yang sulit atau menghambat dalam menghantarkan panas. Selanjutnya, di sini Bu Guru mau kalian menuliskan hal-hal menarik yang kalian temukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan hal-hal yang ingin kalian lakukan atau kalian ketahui lebih dalam, silahkan kalian tuliskan usaha-usaha apa saja yang akan dan ingin kalian lakukan untuk memenuhi rasa penasaran tersebut. Baik, di sini akan Bu Guru jelaskan kembali bahwasanya dalam perpindahan kalor salah satunya ada yang namanya kegiatan konduksi. Nah, kegiatan konduksi ini dapat dengan mudah dilakukan menggunakan bahan yang merupakan konduktor. Dan ada juga bahan yang menghambat dalam perpindahan konduksi ini, yaitu isolator. Nah, bahan yang termasuk konduktor seperti tembaga, besi, logam, dan masih banyak lagi. Kemudian yang termasuk ke dalam isolator seperti kayu, contohnya seperti yang tadi telah kita lakukan bersama percobaan, dan termasuk ke dalam video tadi juga itu menjelaskan bahwasanya bahan yang termasuk konduktor seperti besi, seperti logam, dan lain sebagainya ini dapat mempermudah kita dalam menghantarkan panas dari sumber ke benda lain, yang tentunya perpindahan panas ini dilakukan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah, baik dari sumber kemudian menuju ke benda yang berhadapan langsung dengan sumbernya, kemudian merambat ke benda yang tidak areanya tidak bersentuhan langsung dengan sumber. Baik, mungkin cukup sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kalian dapat melakukan percobaan ini di rumah jika kalian ingin mencobanya dan ingin mengetahui lebih dalam lagi. Maka dari itu di sini Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.